Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas analisis efektivitas Mutual Agreement Procedure dan Advance Pricing Agreement dalam penyelesaian sengketa pajak berganda di Indonesia. Studi ini dilakukan melalui wawancara pada kantor konsultan pajak Dr. Edi Wicaksono Abdur Rosyid, SE, MSI, BKP. Anggota kelompok 6 yang pertama ada Tasya Armelita Putri dengan NIM 042, ada Muhammad Abdul Aziz dengan NIM 047, dan Nadia Hanafi 052, Latifatul Uyun 054, dan Lilis Fiada Yuarlina NIM 058. Yang pertama, ada pendahuluan. Perusahaan multinasional sering melakukan transaksi antar afiliasi, menimbulkan isu transfer pricing yang dapat memindahkan keuntungan ke negara dengan pajak lebih rendah, sehingga menimbulkan risiko penghindaran pajak dan pajak berganda. Untuk menangani potensi sengketa akibat transfer pricing dan pajak berganda, Indonesia menyediakan mekanisme penyelesaian melalui Mutual Agreement Procedure atau MAP dan pencegahan melalui Advance Pricing Agreement atau APA. Implementasi kedua mekanisme ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam mengikuti standar internasional, khususnya rekomendasi OECD dan BEPS Action 14, guna meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa pajak lintas negara. Pelaksanaan MAP di Indonesia menghadapi berbagai kendala, baik dari faktor internal otoritas pajak maupun eksternal, seperti perbedaan definisi pihak berrelasi, antar yurisdiksi, serta kompleksitas dokumentasi dan metode transfer pricing. Selain itu, ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa di peradilan pajak akibat perbedaan interpretasi metode transfer pricing dan pemilihan data pembanding yang tidak konsisten berpotensi merugikan wajib pajak. Kajian mendalam mengenai efektivitas MAP dan APA di Indonesia penting untuk menilai sejauh mana mekanisme ini mampu mengurangi pemajakan berganda, menyelesaikan sengketa secara adil dan efisien, serta memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Penelitian semacam ini diharapkan dapat mengidentifikasi keunggulan, kelemahan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelesaian sengketa, sehingga menjadi acuan bagi otoritas pajak, konsultan, dan pelaku usaha dalam mencarang strategi perpajakan lintas negara yang lebih efektif dan aman. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini ada 7 rumusan masalah yang akan kami bahas. Yang pertama, masalah perpajakan apa saja yang sering menimbulkan sengketa hingga wajib pajak perlu menempuh MAP. Yang kedua, bagaimana prosedur pelaksanaan MAP dan APA dalam menyelesaikan atau mencegah sengketa pajak berganda. Dan yang ketiga, apa tantangan utama dalam penerapan MAP dan APA di praktik nyata. Yang keempat, bagaimana peran konsultan pajak sebagai wakil wajib pajak dalam menjalankan MAP. Yang kelima, bagaimana prosedur wajib pajak mengajukan MAP dan bagaimana konsultan memastikan kelengkapan permohonannya. Yang keenam, bagaimana wajib pajak memanfaatkan APA sebagai alat pencegahan sengketa pajak berganda selain MAP. Dan yang terakhir, seberapa efektif MAP dan APA dalam mengurangi beban sengketa pajak berganda bagi wajib pajak. Ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada konsultan pajak, yaitu Bapak Edi. Yang pertama adalah, apa saja bentuk masalah perpajakan yang sering menimbulkan sengketa pajak sehingga memaksa menempuh jalur MAP? Masalahnya yang perlu melalui jalur MAP yaitu yang pertama, ada harga transfer terkait dengan PPh pasal 6 atau biaya yang bisa dikurangkan, dan PPh pasal 9 terkait biaya yang tidak bisa dikurangkan, dan penyusutan pada PPh pasal 11. Yang kedua tentang sengketa PPh pasal 21. Dan yang ketiga adalah sengketa terkait PPh pasal 22 tentang pembiayaan pedagang pengumpul atas barang dari hasil perkebunan, perikanan, kelautan yang belum melalui proses manufaktur, yaitu penafsiran masuk ke dalam objek maupun tidak ke dalam PPh 22. Contohnya yaitu daun pisang mentah itu terkena PPh 22, tetapi kalau daun pisang tersebut sudah melalui pengolahan dan dibentuk dalam bentuk kemasan itu tidak terkena PPh 22. Contoh lainnya yaitu arang kelapa yang dijual di Arab. Itu jika pedagang pengumpul menjual batok kelapa ke perusahaan dan perusahaan mengolahnya lagi, maka arang untuk diekspor itu terkena PPh 22. Lain lagi, jika perusahaan mendapatkan arang dari pedagang pengumpul untuk diekspor, maka hal tersebut seringkali timbul sengketa karena arang sudah masuk proses manufaktur, karena sudah berubah dari sebuah kayu berubah menjadi arang, sehingga bisa dikatakan masuk ke dalam proses manufaktur.
Hasil wawancara dari pertanyaan yang kedua adalah bagaimana prosedur penerapan MAP dan apa yang benar. Nah, penerapan MAP dan apa yang benar itu sesuai dengan ketentuan MAP dan apa. Yaitu misalnya ada sengketa P3B, maka wajib pajak yang merasa penafsirannya sudah benar karena harga transfer dan metode sudah sesuai, ternyata masih dikoreksi kantor pajak, maka wajib pajak akan mengajukan MAP. Wajib pajak akan membuat surat ke Ditjen Pajak, lalu menunggu dan mengajukan alasan dengan berbasis dokumen. Yang selanjutnya, DJP akan diminta surat-suratnya dari kantor pajak. Lalu dilakukan pertemuan antara negara mitra dan negara kita yang diwakili oleh DJP untuk menegosiasikan harga sebenarnya, serta melibatkan wajib pajak atau klien yang meminta MAP. Hasil kesepakatan akan ditandatangani oleh dua negara. Hasil wawancara dari pertanyaan yang ketiga, yaitu apa saja tantangan utama dalam pelaksanaan MAP dan apa dalam menyelesaikan sengketa pajak berganda. Berdasarkan jawaban dari konsultan pajak, tantangan utama dalam pelaksanaan MAP dan apa adalah yang pertama, prosedurnya cenderung lama karena melibatkan negara mitra dan melalui proses surat menyurat dari Ditjen Pajak ke negara mitra, yang mana biasanya penyuratan tidak hanya sekali lalu ditanggapi oleh negara mitra, tetapi penyuratan dilakukan berkali-kali baru ditanggapi oleh negara mitra, yang mana hal tersebut akan memerlukan waktu yang lama untuk memperoleh tanggapan dari negara mitra. Yang kedua, itu saat sudah diajukan MAP, wajib pajak tetap membayar dan tidak menunda pembayaran pajak terutang. Pada saat sudah diajukan keberatan dan diajukan banding, juga kewajiban perpajakan masih berjalan, sehingga yang harus dihentikan karena melibatkan proses hukum atau proses sengketa ligitasi. Sehingga selain prosesnya yang lama untuk menunggu waktu tanggapan, selama proses menunggu itu juga wajib pajak itu tetap membayar kewajiban perpajakannya dan tidak berhenti kewajiban perpajakannya, sehingga juga secara tidak langsung menimbulkan kerugian kepada si wajib pajak itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana peran Bapak sebagai seorang konsultan pajak yang merupakan wakil wajib pajak dalam pelaksanaan mekanisme mutual agreement prosedur untuk mencegah sengketa pajak berganda? Konsultan pajak akan menyiapkan surat yang dibutuhkan oleh prosedur MAP seperti sengketanya apa, meminta perlakuan menurut kita. Nanti surat dari wajib pajak Indonesia akan disampaikan ke kedutaan besar negara mereka tinggal. Selanjutnya, perwakilan dari kedutaan besar akan berkorespondensi dengan otoritas pajak di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana prosedur standar terkait permohonan MAP dari wajib pajak? Mengikuti peraturan. Yang pertama ada PMK nomor 22 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan kesepakatan harga transfer atau APA, itu untuk APA. Yang kedua, PMK nomor 240 tahun 2014 tentang cara pelaksanaan prosedur persetujuan bersama atau itu peraturan MAP. Yang ketiga, PMK nomor 49 tahun 2019 tata cara pelaksanaan prosedur persetujuan bersama. Jadi, permintaan MAP diajukan ke DJP atau negara mitra dalam batas waktu pelaksanaan MAP. Bagaimana peran KKP untuk mencegah sengketa pajak berganda? Yang pertama, untuk menyelesaikan sengketa dengan MAP. Yang kedua, untuk mencegahnya dengan misalnya ada kasus terus kita rangkum subjeknya atau objeknya yang menjadi sengketa supaya di kemudian hari tidak terjadi sengketa lagi. Kalau sekarang lebih mudah ada live chat pajak atau kring pajak untuk menanyakan langsung terkait hal tersebut. Misal kita memberi saran seharusnya seperti ini, atau kita meminta pendapat dari Ditjen Pajak. Misalnya kita mengalami masalah seperti ini, kita sebaiknya mengajukan MAP atau melalui proses ligitasi atau pengadilan 12 bulan. Karena itu adalah dua hal yang berbeda. Lalu juga tanyakan lebih lama yang mana dari kedua proses tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu, selain MAP, bagaimana klien Bapak memanfaatkan apa sebagai alat pencegahan sengketa pajak berganda? Dengan cara menentukan harga transfer terlebih dahulu untuk mengurangi sengketa. Kalau sudah ada apa, maka kantor pajak tidak akan mengoreksi karena wajib pajak
sendiri sudah menentukan harga transfer. Penentuan harga transfer di awal dimaksudkan agar adanya kepastian kalau di kemudian hari ada sengketa. Pertanyaan yang terakhir yaitu, seberapa efektif penggunaan MAP dan APA dalam mengurangi beban sengketa pajak berganda bagi klien Bapak? Dengan penggunaan MAP dan APA sangat efektif, karena sudah ada keputusan MAP dan APA sehingga harganya sudah sama-sama ditentukan baik negara mitra maupun Indonesia, dan sudah ada kesepakatan, sehingga tinggal menjalankan dan tidak ada diskusi lagi kecuali ada tambahan benda lain. Poin selanjutnya adalah analisis dan pembahasan. Yang pertama, masalah perpajakan pemicu sengketa pajak berganda. Sengketa pajak berganda sering muncul akibat perbedaan interpretasi dan penerapan ketentuan perpajakan internasional, terutama terkait permanent establishment, royalti, bunga, dan dividen, serta variasi prinsip pemajakan antar negara. Faktor yang memicu perselisihan meliputi transfer pricing, koreksi sepihak otoritas pajak, perbedaan definisi jenis penghasilan, ketidaklengkapan dokumen pajak lintas negara, dan penerapan kriteria beneficial owner yang ketat. Untuk mencegah pajak berganda, diperlukan interpretasi authority yang seragam dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Mutual Agreement Procedure atau MAP. Untuk materi selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Prosedur pelaksanakan MAP sesuai PMK, Advanced Pricing Arrangement atau APA, sesuai pasal 1 angka 7 PMK nomor 7 PMK 03 2015, pasal 1 angka 14 PMK nomor 240 PMK 03 2014, di mana merupakan perjanjian antara pihak yang disebut untuk menyepakati kriteria atau menentukan harga wajar di muka. Artinya, APA bersifat preventif. Penerapan APA ini bisa dilakukan secara unilateral oleh wajib pajak dengan otoritas pajak Indonesia sesuai dengan pengaturan pasal 3 ayat 1 huruf A PMK nomor 07 PMK 03 2015 maupun secara bilateral yang mengikat wajib pajak negara Indonesia dan negara terkait dalam menentukan harga wajar sesuai pengaturan pasal 3 ayat 1 huruf. Untuk selanjutnya ada analisis dan pembahasan, yaitu tahapan prosedur APA secara umum, yaitu permintaan perundingan dan atau permintaan APA. Yang pertama, wajib pajak dalam negeri mengajukan permintaan secara tertulis kepada DJP. Yang kedua, permintaan ini dapat dilakukan pada tahun pajak sebelum periode berlakunya APA. Yang ketiga, ada wajib pajak harus menyampaikan dokumen dan informasi pendukung, termasuk ulasan harga transfer atau metode penetapan harga transfer. Yang selanjutnya, analisis dan pembahasan. Yang pertama, penelitian. DJP melakukan penelitian terhadap permintaan wajib pajak. Untuk APA bilateral, DJP juga dapat melakukan perundingan awal dengan pejabat berwenang negara mitra P3B. Yang selanjutnya ada perundingan. Pertama, jika dapat ditindaklanjuti, DJP dan wajib pajak untuk unilateral atau DJP dengan pejabat berwenang dengan mitra untuk bilateral serta multilateral melakukan perundingan. Yang kedua, ada jangka waktu perundingan diatur dalam PMK 172 tahun 2023, misalnya paling lama 12 bulan untuk APA unilateral dan paling lama 24 bulan untuk APA bilateral maupun multilateral, terhitung sejak tanggung terima permintaan yang lengkap. Yang selanjutnya, analisis dan pembahasan, yakni penerbitan keputusan APA. Yang pertama, hasil perundingan dituangkan dalam Keputusan Jenderal Pajak mengenai APA, berlaku untuk periode 5 tahun pajak. Selanjutnya, pelaksanaan dan pengawasan. Yang pertama, selama periode berlakunya APA, wajib pajak melakukan ketentuan APA. Yang kedua, wajib pajak menyampaikan laporan tahunan kepada DJP mengenai pelaksanaan APA. Yang ketiga, DJP melakukan pengawasan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap keputusan APA. Selanjutnya, meskipun ditunjukkan untuk menyelesaikan konflik, MAP menghadapi
beberapa kendala utama. Yang pertama ada proses yang lama, yaitu memerlukan komunikasi dan pertukaran surat berulang kali dengan otoritas negara mitra, sehingga penyelesaian memakan waktu. Yang kedua ada kewajiban pembayaran pajak berjalan, yaitu pengajuan MAP tidak menghentikan kewajiban pembayaran pajak terutang yang menciptakan tekanan finansial bagi wajib pajak. Yang ketiga ada kurangnya kepastian hukum, yaitu prosesnya bersifat tertutup atau rahasia, sehingga wajib pajak sering tidak mengetahui perkembangan negosiasi dan masih ditemui keputusan yang tidak mencapai kesepakatan. Dan yang terakhir ada perbedaan penafsiran, yaitu perbedaan pandangan terhadap transfer pricing dan kurangnya harmonisasi di negara-negara. Lalu selanjutnya ada peran APA sebagai instrumen pencegahan. Yang pertama, instrumen preventif perpajakan internasional untuk mencegah sengketa transfer pricing antara pihak berelasi. Yang kedua, kesepakatan di muka antara wajib pajak dan DJP atau otoritas pajak negara mitra terkait metode penentuan harga wajar. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum dan meminimalkan koreksi pajak di masa depan. Yang keempat, mengurangi sengketa transfer pricing karena metode sudah disepakati dan tidak dikoreksi selama dipatuhi. Yang kelima, mencegah pajak berganda dalam transaksi lintas negara melalui APA bilateral atau multilateral. Yang keenam, meningkatkan efisiensi dengan menekan biaya administrasi dan proses penyelesaian sengketa pajak. Analisis dan pembahasan yang kelima yaitu peran konsultan pajak dan efektivitas mekanisme penyelesaian MAP dan APA. Yang pertama, peran konsultan pajak. Nah, peran konsultan pajak ini sangat penting, terutama dalam sengketa pajak, karena konsultan pajak itu sebagai jembatan komunikasi atau representasi profesional bagi seorang wajib pajak. Berikut adalah lebih jelasnya peran konsultan pajak. Yang pertama, pemberian jasa konsultasi dan edukasi, yaitu dengan membantu wajib pajak memahami peraturan pajak, melakukan perencanaan pajak atau tax planning, dan memastikan pelaporan atau tax compliance yang benar. Yang kedua adalah dengan melakukan pendampingan pemeriksaan oleh otoritas yaitu Direktorat Jenderal Pajak dengan mempersiapkan dokumentasi yang dibutuhkan, melakukan pengujian keakuratan dari data, dan memberikan argumentasi berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Yang ketiga adalah sebagai kuasa hukum dalam sengketa, yaitu kuasa hukum mulai dari keberatan, banding, hingga gugatan di pengadilan pajak. Yang keempat itu konsultan pajak sebagai penjaga integritas, yaitu dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan wajib pajak, yaitu dengan meminimalkan beban pajak dan kewajiban pada negara, yaitu dengan membayar kewajiban ke negara. Yang terakhir yaitu sebagai agen penasihat klien profesional dengan membantu menentukan upaya hukum yang tepat seperti MAP dan APA. Selanjutnya yaitu efektivitas mekanisme penyelesaian MAP dan APA. Yang pertama, efektivitas MAP yaitu Mutual Agreement Procedure. Efektivitas penerapan MAP di Indonesia dinilai belum sepenuhnya optimal karena dilihat dari sisi hasil kesepakatannya. Meskipun secara regulasi, yaitu pada PMK nomor 49 tahun 2019 dan hubungan antar aktor sudah efektif, namun jumlah kasus yang berhasil mencapai kesepakatan itu masih perlu ditingkatkan karena masih ditemukan keputusan agree to disagree atau tidak mencapai kesepakatan. Selain itu, wajib pajak juga sering dihadapkan pada dilema memilih antara MAP atau proses banding di pengadilan untuk sengketa transfer pricing karena MAP dan proses banding ini waktu penyelesaiannya itu berbeda. Oleh karena itu, diperlukan keputusan dalam mengambil pertimbangan hukum dan strategi yang kompleks. Selanjutnya adalah efektivitas APA atau Advance Pricing Agreement. APA atau persetujuan harga transfer bertujuan untuk mencegah sengketa transfer pricing di masa mendatang. Berbeda dengan MAP yang bersifat reaktif atau menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi, tetapi APA ini bersifat preventif atau lebih ke pencegahan sebelum sengketa itu terjadi. APA
dianggap sebagai mekanisme yang sangat efektif dari sisi pencegahan sengketa. Dengan adanya perjanjian di muka, wajib pajak dan otoritas pajak memiliki pedoman yang jelas mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afiliasi. Namun, proses permohonannya yang detail dan memakan waktu membutuhkan perencanaan yang matang dari seorang wajib pajak yang seringkali membutuhkan seorang bantuan konsultan pajak. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sengketa pajak berganda di Indonesia umumnya disebabkan oleh perbedaan penafsiran dan penerapan ketentuan perpajakan antar negara, khususnya terkait perjanjian penghindaran pajak berganda dan penentuan harga transfer. MAP berperan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa secara bilateral yang mampu mengurangi pajak berganda, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa lamanya proses dan keterbatasan kepastian hukum. Sementara itu, APA terbukti lebih efektif sebagai instrumen pencegahan sengketa karena memberikan kepastian penetapan harga transfer di muka. Dengan demikian, optimalisasi MAP dan peningkatan pemanfaatan APA serta dukungan peran konsultan pajak menjadi penting dalam menciptakan kepastian hukum dan efektivitas sistem perpajakan internasional di Indonesia.